بجلالك وكمالك على ذكر بارك واشرف عبادك أسعد العبد والعجب وإمام الغيبة والحرم وترجمان بلسان الجدل ومبع العلم والحلم والحكمة والإكرام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشرفين يا رب ذي الشرفين يا رب ذي الشرفين يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومحبة وبرا وسلم رد موت مرد وكالا أثر القول العليم والقول الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مواقفنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kita bermacam-macam nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa istiqamah di masjid yang kita cintai ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat soleh kita, langkah kaki kita, usaha kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana seperti biasanya sebelum kita mulai belajar kita buka dengan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Fatihah ini kita niatkan, kita hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang rahmatullah. Wabil khusus yang mewakafkan ini masjid baik tanah maupun bangunannya, yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dimurahkan selalu rezeki kita, diberkahi segala usaha kita, dijadikan anak kita anak yang saleh dan salehah. Angkat ala hadaini yang ala kulli salehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi. إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وصلاة وحبيب المقدم محمد بن علي بعلمه ولمي ساداتنا لأبي ألمه من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح خصوصا صاحب المصنف النبي محمد صالح بن حفيظ رحمه الله وحاضره بالحفظ Salim bin Abdullah bin Farshad bin Sejil Walid dan Nabi Abdul Rahman bin Al-Sikah wal Syekh Salim bin Al-Qas wal Hifman bin Al-Qas wal Hifani bin Ahmad bin Syihab wa ila arwah Ustaz Imam bin Najisawi bin Buasan wa ila arwah jamaah Nurul Hidayah wa ila arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتبشرهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Iddahnya juga berbeda-beda. Kalau khul'i tidak bisa dirujuk, mesti dengan akad yang baru. Nah itu juga kemarin kita sudah bahas. Terus juga ditanya juga apakah sudah didukul sama suaminya atau belum. Ya, jadi kalau dia janda, kita mau nikahin janda nih, kita lihat ya dia cerai hidup. Nah sudah dicerai belum sama lakinya. Ya lihat sifat talaknya, apakah dia masuk kinayah atau soreh. Kalau kinayah ya tajilan niyah, kalau soreh enggak ya tajilan niyah. Serius atau bercanda, kalau kalimatnya yang diucapkan itu soreh itu jelas, enggak abu-abu. Jadi kalau kinayah itu samar-samar, abu-abu. Kalau kalimatnya jelas, diucapkan seperti kamu saya cerai. Nah itu sudah jelas, jatuh talaknya dalam talak sah. Tapi kalau dia enggak mengucapkan, cuma ditulis doang lewat chat kamu saya cerai, nah itu maksudnya kinayah. Walaupun kalimatnya atau ucapannya itu soreh. Kenapa? Karena tulisan itu dianggap sama fuqaha adalah kinayah. Kalau kinayah ya dan dibutuhkan akan niat. Kalau ketika dia nulis kamu saya cerai, dia tidak menulis kalimat, dia tidak meniatkan cerai, maka tidak jatuh. Tapi kalau dia niatkan maka jatuh. Beda dengan diucapkan. Kalau diucapkan kamu saya cerai, kalimatnya soleh, usah kelepasan, lagi emosi tetap jatuh, lagi bercanda usah tetap jatuh, lagi ini jadi tetap. Makanya hati-hati seorang laki-laki mengucap kata cerai. Kalau lagi berantem sama bini, keluar aja dulu, ngopi dulu, mancing nih bagasan nih, daripada berantem di rumah, ya. Jadi laki-laki hati-hati ya. Nah itu kemarin sudah dibahas jelas. Ya khul'i juga ada bainunatus sughra, ada bainunatul kubra. Nah ini yang harus dipahami juga. Ya, kalau bainunatul kubra seperti kita mengucapkan talak kepada istri kita, naudzubillah, ada orang mengucapkan talak 3 kali, maka nggak diperbolehkan rujuk kecuali memenuhi 5 syarat. Ada anak laki nggak belajar ngaji nih, beda sama kita nih orang-orang tua, masya Allah ngajinya semangat, mana aja nyampe. Alhamdulillah, satu nikmat dari Allah harus kita syukuri. Ada sebagian anak muda nggak peduli sama pengajian, akhirnya dia menikah, berantem, ya kan sebulan pertama biasanya indah ada pernikahan, indah, udah makan lombe, disuapin, kan? Udah makan belum, mau apaan, ditawar, indah udah sebulan, tapi 3 bulan, 5 bulan mulai deh tampak kekurangan masing baru tahu kartunya. Buset, laki gua kagak pernah kerja, makannya sebakul. Kerja kagak mau, kerjaan yang ngomel dulu di rumah, baru nampak tuh. Bini gua yang dulu waktu pacaran ucapinnya lembut banget, pas udah nikah ngomongin binatang semua. Nah itu mulai nampak. Ketika sebulan ini pengalaman temen veteran mungkin pengalaman dia mulai nampak. 3 bulan, 4 bulan, kalimat-kalimat ucapan-ucapan karakter dia yang sesungguhnya mulai kelihatan. Nah itu dituntut kita untuk berpegang dengan syariat yang kuat agar tidak goyah. Kalau anak muda yang nggak ngaji, dibilang kalimat kasar misalkan sama bininya kelepasan, lu buat talak 3, lu buat cerai 3 kali, lu begitu gimana? Nggak bisa balik lagi kecuali memenuhi 5 syarat. Ya. Kenapa? Karena kebodohan dia, karena salahnya dia. Kenapa nggak mau belajar? Nggak ada udzur yang di dalam maksud syariat. Yang dimaksud udzur orang yang jahil, orang yang bodoh. Yang dimaksud udzur sama syariat itu ada 2. Yang jahil dimaksud dalam ulama fikih adalah orang yang baru masuk Islam. Dia nggak tahu, masih dimaafin. Kedua, orang yang hidupnya jauh dari ulama. Seperti di mana? Di pegunungan. Boro-boro ustaz orang yang baca kitab
orang yang termasuk dapat umur. Nah, kalau kita hidup di lingkungan para ustaz, banyak ulama, banyak kiai, apalagi di kebagusan Jagakarsa, Majlis Taklim, banyak banget. Ya, nggak ada alasan kita untuk tidak tahu. Ya, itu kemarin sudah dibahas. Kalau misalkan dia talaknya talak 3, nggak diperbolehkan kecuali memenuhi 5 syarat. Pertama, itu perempuan sudah nikah, ya, sudah selesai nikah dengan laki-laki yang lain. Habis itu didukul, habis itu sampai intisya keluar spermanya. Ketiga, keempat diceraikan sama suami yang baru. Kelima, selesai iddahnya dari suami yang baru boleh balik lagi ke suami yang baru. Kelima, mesti kawin sama orang lain, mesti mohon maaf disetubuhi, mesti masuk dan mencerai. Mohon maaf ya ini. Keempat, mesti dicerai sama suami yang baru. Kelima, mesti selesai iddahnya, baru boleh balik lagi ke suami yang. Ini banyak kejadian anak muda yang sudah mengucapkan baru nyesel, ya, baru nyesel. Nah, ini hati-hati. Kita belajar, anak kita yang nggak hadir di sini, kita sampaikan ke mereka. Ya, kita punya menantu, sampaikan, jelasin, jangan sampai mengucapin kalimat seperti itu. Apalagi sampai 3 kali. Oh, ada kesempatan buat rujuk, nanti nyesel sendiri. Nyesel sendiri, mikirin anak, ya Allah, anak masih kecil-kecil, udah tahap 3, mau balik lagi, beli mesti dipakai sama orang lain, nah itu dia nyesel lah. Nah, nyesel urusan udah ya. Nah, ini kita yang belajar, orang tua sampai lagi ke anak. Kita alhamdulillah nih, ngerti, punya pegangan dalam syariat, tapi anak-anak kita sampaikan lagi. Ya, itu kemarin. Terus ditanya juga apakah sudah masuk, sudah disetubuhi apa belum? Jandanya sudah disetubuhi apa belum? Ada janda belum disetubuhi. Ya, kalau belum disetubuhi, belum masuk dalam belum didukul sama lakinya, maka nggak ada iddahnya. Kalau dicerai tapi belum didukul, belum ada iddahnya. Ya. Tapi kalau sudah didukul, maka kita mengetahui iddahnya, kita tanya apakah dia termasuk perempuan yang masih haid atau perempuan yang sudah tidak haid, atau bahasa kita menopause. Kalau dia perempuan masih haid, maka iddahnya 3 kali suci. Ya, kalau perempuannya masih haid, ya, ketika dicerai sama lakinya, maka dia sampai iddahnya 3 kali suci. Ya, dihitungin di mana saat dilihat ketika ditalak kapan? Ketika ditalak waktu suci atau waktu haid? Waktu suci saat, berarti hitung 1. Boleh. Terus dia haid, suci, dihitung 2. Haid lagi, suci lagi, dihitung 3. Nah, baru boleh nikah lagi. Tapi kalau ditalak dia ketika haid, belum dihitung 1. Nah, habis haid, suci, hitung 1. Haid lagi, suci, hitung 2. Haid lagi, suci lagi, hitung 3. Baru boleh kawin sama yang lain. Ya, itu kalau perempuan yang dicerai masih digolongkan perempuan yang masih haid. Kalau perempuan yang dicerai udah monopause, ya, udah 50 tahun, ada rupanya dia, udah aki-aki yang nenek-nenek bercerai. Jangan ada jangan, coba ada ketawa di bawah ini ya. Ada, belum berkubur baru cerai. Ya, iddahnya berapa? Iddahnya 3 bulan saja. Ya, iddahnya kalau perempuan yang sudah menopause, yang sudah agak haid lagi, itu iddahnya cuma 3 bulan. Kalau kita lihat ada janda, itu ada kita lihat ada janda deh, dia menopause nih, kita hitungin deh, udah 3 bulan loh, udah 3 bulan bawain deh Pak, saya rumahnya, tanya, lamar, ya. Kalau misalkan, ya, nah itu kemarin. Wa bi jumlati fala yanbaghi lahu an yubashshira al-'aqda hatta yatahaqqaqa quluha 'an nikah wal haddati wa sa'il al-mawani'. Dan secara global maka tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai benar-benar kosong dari pernikahan tersebut. Enggak boleh melangsungkan akad sampai
orang tersebut, perempuan tersebut tercegah dari sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang, ya, yang bisa mencegah atau mencederai kesahan dia punya pernikahan. Ya, jadi jangan mentang-mentang dia janda, ya, nikah mau dibawa tangan, dibawa ke kiai, ya, atau dibawa ke ustaz A, ustaz B, ya, dilihat nggak boleh dia hukumnya apa, dia wali hakim apa bukan? Ya, tahkim pun ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan bawa kiai nikahin, ya mesti ada walinya juga. Ustaz di bawah hadis satu, al-thayyibu tuzawwiju nafsaha, kan hadis begitu tuh, janda nikahin yang menikahkan dirinya sendiri, itu hadis tuh. Ya. Padahal yang dimaksud di situ bukan janda menikahkan dirinya sendiri, enggak. Janda ada hak untuk memilih pasangannya. Janda. Kalau perawan enggak ada hak untuk memilih pasangannya, tapi sunnah diberikan hak. Kalau janda dia wajib untuk memilih pasangannya sendiri. Enggak boleh bapaknya menikahkannya tanpa izinnya yang kemarin sudah dibahas. Karena dalam hadis yang lain dikatakan sama Nabi Muhammad, la nikaha illa bil wali wa syahidai adlin. Enggak ada yang namanya pernikahan kecuali disertai dengan walinya. Ini yang nanti kita bahas nih. Wali seperti apa? Wali-walinya, ya, apa wali-wali apa nih? Wali ada beberapa. Dan juga dengan dua saksi yang adil. Enggak dianggap sah pernikahannya kalau tanpa wali. Jadi enggak sembarangan, ya. Kalau nikah di bawah tangan juga ustaznya mesti paham mana walinya, ente walinya, mana kakaknya, ente benar ada surat RT-nya enggak, bahwa ente betul saudara kandung. Benar ente ini saudara kandung, bukan ngaku-ngaku. Kadang kan orang kalau main kawin diam-diam kan duduk pura-pura jadi orang tua dah. Oh, begitu. Padahal bukan walinya, enggak ada hak tetangga. Mana ada dia ada hak buat wali dia. Suka bawa-bawa orang itu nah, ya. Itu yang jadi ustaz yang menyaksikan pernikahannya mesti selektif, jangan asal dikepelin dia aja. Ya dikepelin 300, dikepelin gopek desa, gitu aja. Nah, ganggu dunia akhirat, ya. Jadi mesti benar-benar ganti janda dan lain-lain memenuhi syarat. Ya, kalau kita menikah-nikahin aja, kekeliruan kita bisa salah, kita bisa tanggung jawab di dunia akhirat. Jadi kumpul bisa berzina. Siapa yang ngesahin? Ustaz Ali. Ustaz Ali kenapa paham dia didiamin aja orang. Nah, tanggung jawab. Kita mikirin diri kita sendiri aja di akhirat takut. Kita mikirin diri kita nih, dosa kita di akhirat takut, apalagi mikul dosa orang. Alhamdulillah, ya. Itu kemarin. Ya, jadi tidak terus disebutkan tidak disyaratkan sahnya pernikahan seorang janda, dia mesti sudah balik dan mesti dapat izin itu janda dengan diucapkan, nggak boleh dia diam, mesti berucap tuh janda setuju apa enggak lo mau nikahin sama dia, mesti dia bilang setuju. Kalau dia diam nggak diibrohkan. Beda sama perawan kemarin. Kalau perawan dia diam, udah dimaksud setuju. Perawan kan malu, dia mau nikah sama dia, diam aja. Padahal mau, cuma malu buat mengucapkan iya. Kalau janda dia nggak ngucapin bukan mau. Dia nggak enak nolaknya, ya kan? Gue pengen nolak bukan orang yang agak enak, diem aja deh. Nah, jadi kalau janda menurut ulama fuqaha wajib mengucapkan. Kita punya adik, janda, mau kita nikahin nih ke orang lain, tanya, lu mau kagak sama dia? Gue mau. Nah, kalau dia nggak mau, haram, kita nggak boleh nikahin, nggak sah pernikahannya karena wajib izin sama itu perempuan. Wa in kana aban aw jaddan, meskipun kita ini bapaknya atau kakeknya. Wah, ini bapaknya ustaz, tetap kalau dia janda itu mesti izin. Beda sama perawan. Kalau perawan sunnah minta izin, nggak wajib. Tapi kalau janda wajib minta izin. Nah, itu sekilas daripada pembahasan yang kemarin. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang sekarang al-waliyyu fin nikah wa ahaqqul awliya bitazwij. Wali-wali di dalam pernikahan dan yang paling berhak para wali di dalam menikahkan.
kandungnya. Ya, bapak kandungnya itu yang paling berhak menikahkan itu anak. Ya, bapak kandungnya. Sumal jad, kemudian kakeknya. Ingat ya, kakek dari bapak. Abul ab, bapaknya bapak, kakek maksudnya. Ya, kalau dalam istilah ilmu nikah abul ab disebutnya bapaknya bapak, ya kakek. Ya, tapi ingat kakek dari bapak, nggak bisa dari perempuan. Nanti juga ketemu paman, paman dari bapak, bukan paman dari ibu. Pokoknya kalau dari jalur perempuan, dari ibu kita, dia nggak berhak untuk menikahkan. Semua dari jalur bapak. Ya. Jadi yang dimaksud di sini nanti kita sebut-sebut ini bapak dari jalur bapak semua. Gambaran kita ini dari jalur bapak semua, bukan dari jalur ibu. Jadi yang berhak pertama menikahkan seorang perempuan bapak kandungnya. Bapak kandungnya nggak ada, sumal jad, pindah ke kakeknya. Ya, abul ab. Wa in ala, kakeknya nggak ada, terus ke atas, buyutnya. Ya, apalagi itu, nggak ada lagi namanya itu. Pokoknya gitu dah, pokoknya ke atas terus. Ya. Jarang sampai kakek udah mentok deh, soalnya daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang sampai masih hidup. Ya. Kalau misalkan bapak gak ada, kakek gak ada, pindahnya summal akhul syaqi, kemudian saudara kandung, bukan paman, saudara dulu. Kemarin kan sempat ada viral tuh, anaknya uji mau nikah, pamannya pengen nikahin anaknya. Saudara kandungnya mau nikahin yang paling berhak, saudara kandungnya dulu. Ya, saudaranya kandung dulu dinikah. Kalau dia enggak yustawa atau memenuhi syarat-syarat wali, maka dia lebih berhak dibandingkan pamannya. Karena urutan yang selanjutnya setelah bapak dan kakek, akhun syaqi, saudara perempuan sekandung. Bapaknya udah mati, kakeknya udah mati, saudara kandungnya yang laki. Dan yang saudara kandung laki ini nggak mesti yang paling tua. Apapun yang paling tua nggak mesti. Ya, yang diizinkan oleh perempuan untuk menikahkan siapa? Dia mau dinikahin sama adiknya, boleh. Tapi kata ulama yang paling afdal, yang paling bagus kalau bisa dicari saudaranya yang paling bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling rajin ibadahnya. Kita punya saudara yang perempuan mau nikah, punya abang, adik, abangnya kagak pernah sholat, adiknya masih muda, udah balik 18 tahun, rajin sholat, hafal Quran, afdal dengan adik nikah. Ya, tidak segi afdal saja, tapi dari segi boleh. Ya, nanti dibahas lagi dalam syurut berwali, syarat-syarat wali juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama Islam, nggak boleh orang kafir, abangnya kafir nggak bisa jadi wali. Nah, itu nanti kita bahas dalam pembahasan yang tersendiri. Sekarang kita masih dalam pembahasan ini, ya, martabat wali. Pertama bapaknya nggak ada, kakek terus ke atas sudah habis susah, dia modal semua, dia pindah ke akhul syaqi, saudara kandungnya itu perempuan. Saudara kandungnya itu perempuan udah habis juga, Ustaz mati boleh, summal akhul ab, kemudian saudara sebapak. Cari punya saudara sebapak kan? Tuh. Kalau nggak ada juga, umma ibnul akhi syaqi, kemudian anak laki saudara kandung, keponakan. Anak laki saudara kandung, keponakan. Anak laki dari saudara laki kandung. Nah, kalau misalkan saudara kandung nggak ada, saudara bapak nggak ada, maka pindah ke anak
Wa insafal terus ke bawah, ya terus ke bawah. Anaknya apa? Anaknya keponakannya lagi, ya dan lain-lain terus ke bawah. Wa insafal terus ke bawah. Tadi wa in ala kan terus ke atas. Wa insafal terus ke bawah. Kalau anak saudara laki sebapak nggak ada juga, terus ke bawahnya nggak ada, summal ammu syaqib, ya kemudian pindah ke paman kandung. Ya paman apa? Paman bapak. Paman dari bapak. Kalau bahasa Arab itu am itu paman dari bapak. Paman bibi dari ibu namanya ammah. Atau orang Betawi ngomongin ameh. Ameh. Ya saudara perempuan dari bapak. Kalau saudara laki dari ibu namanya khal. Ya. Khal. Orang Betawi suka nyikat khal. Apa? Hal. Orang Betawi itu hal. Padahal khal. Ya. Bibi dari ibu disebut khalah. Kita dibilang haleh. Kalau Betawi itu haleh. Haleh ini. Nah, itu beda antara bapak, saudara sebapak, paman dari bapak, paman dari ibu dalam bahasa Arab beda. Yang dimaksud di sini al-ammu syaqib adalah paman saudara dari ayah kan kandung, yaitu paman saudaranya ayah. Ya. Kalau mau nikah juga keponakan nggak ada, keponakan saudara sebapak nggak ada, maka pindah ke saudara bapak, yaitu paman kandungnya. Kalau nggak ada juga, tsummal amdul ab. Kalau nggak ada juga, pindah ke paman sebapak. Ya, kalau kita awin dua kali. Nah, bapak kita punya saudara satu bapak, beda ibu. Nah, saudara kandungnya nggak ada, semuanya perempuan. Ya, bapak kita punya saudara nggak ada yang laki, perempuan semua. Ada saudara satu bapak, beda ibu. Nah dia didahulukan jadi wali. Kalau paman kandungnya, saudara bapaknya tidak ada, pindah kepada paman satu bapak. Ya. Ini kadang-kadang orang suka bingung bedain antara masalah saudara tiri sama saudara sebapak. Kadang orang suka bertukar saudara bapak sama saudara tiri. Saudara tiri dipikir itu saudara bapak kita kawin sama perempuan punya anak disebut saudara tiri. Bukan itu saudara sebapak. Ya. Kalau saudara tiri misalkan kita nikah sama perempuan, perempuannya bawa anak. Nah anak ini yang anak kita saudara tiri. Ya. Paham? Ya. Jadi orang suka bertukar antara saudara sebapak sama saudara tiri. Kalau saudara tiri kita nikah sama perempuan nih, ya, kita bawa anak, dia bawa anak. Nah, ini anak kita yang mana dia saudara tiri. Nah, kalau saudara sebapak, nah kita nikah nih, dia janda punya anak misalkan satu, kita duda punya anak satu, nikah, lahirlah si Muhammad. Nah, Muhammad ini saudara sama yang anak yang perempuan ini saudara satu bapak. Kami ini orang suka rancu, suka ketukar. Jadi beda antara saudara bapak sama saudara satu bapak sama saudara tiri. Kalau saudara tiri halal nikah. Kalau saudara sebapak haram nikah. Nikah itu mau nikah, bapaknya nikah sama ibunya, anaknya nikah. Bukan mahram tuh boleh nikah. Ya kalau mau, nggak boleh. Kalau kita punya anak perempuan, dia punya anak laki, berduaan sekamar, nggak boleh haram. Karena hukumnya bukan mahram, nggak boleh dia berduaan aja. Boleh nikah soalnya yakin. Sama kayak sepupu kita punya sepupu, berduaan aja di kamar jangan. Ya, hati-hati karena lawan jenisnya.
jelas. Oh ini A bekerja di sini. Biasanya begitu kalau di pesantren. Kalau kita ngaji nggak pakai kitab, ya udah ciping aja deh. Paham alhamdulillah, nggak paham juga alhamdulillah. Kalau kata Ustaz Fikri ngaji orang tua, orang pensiunan yang enak-enak aja, katanya, nggak usah dibawa pusing. Kita ngaji berusaha paham, nggak paham alhamdulillah. Dosa kita diampuni, benar apa kagak? Kita duduk ngaji nggak paham diampuni. Dapat keberkahan, diturunin rahmat, dapat istighfarnya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang orang-orang jauh daripada majlis taklim, jauh daripada masjid. Ini alhamdulillah masih digerakkan sama Allah. Masih diberikan taufik. Nah, ini salah satu tanda Allah Taala inginkan kita kebaikan. Kebaikan ini kita jaga, pasang niat yang baik, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus summal amul ab, kemudian pamannya bapak. Apa pamannya bapak? Saudara kakek. Bapak punya paman, saudara kakek. Bapak kita punya paman, berarti saudara kakek itu perempuan. Namanya amul ab. Ini juga tadi tulis pakai bahasa Indonesia nih, artinya biar takut agak salah. Kalau misalkan anak paman sebapak nggak ada, terus kesafal ke bawah nggak ada, pindah ke amul ab. Amul ab apa? Amul paman, bapak. Pamannya bapak, berarti saudara kakek. Perempuan nggak ada juga tuh, keponakan paman sekandung nggak ada, pindah kepada pamannya bapak. Habis saudaranya kakek. Kakek punya saudara nggak? Masih hidup? Nikah sama dia nikahin. Kalau masih hidup, tapi biasanya udah pada habis. Ini turunan atau martabat wali. Jadi urutannya begitu tuh. Pertama bapak, kakek, terus nggak ada pindah ke atas nggak ada pindah kepada saudara kandung nggak ada pindah ke saudara bapak, terus sesuai dengan tertib yang ada di kitab para ulama fuqaha, ulama fikih. Makanya penting kalau kita menikahkan anak, undang para ulama, para ulama yang terutama ahli fikih buat menyaksikan pernikahannya, sah atau tidaknya itu pernikahan. Kalau tidak temin, enak kita. Jadi kalau ada apa-apa dia tegur, dan ulama yang menyaksikan kalau ada kesalahan wajib dia bilangin. Kalau nggak dia bilangin, maka dia tanggung dosanya salah satunya, karena dia salah satu saksi di situ. Saksi yang tercatat kan dua minimal, tapi yang hadir itu menjadi saksi semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tercatat cuma dua, cuma yang hadir di situ menjadi saksi. Kalau ada kurang rukunnya atau hal-hal yang bisa mencederai kesahan pernikahan, dia wajib bicara. Maaf menurut anda kayaknya ini kurang pas, kurang sah. Penghulu nanti mikir, oh iya, itu sunnahnya memang. Nanti ada pernikahan sunnahnya hari Jumat, sunnahnya hari Jumat. Nanti ada babnya. Bikin walimah sunnahnya kapan? Bikin walimah sunnahnya itu habis duhur. Ba'da duhur, cuma kita jarang ngamalin nih. Ba'da duhur apa? Setelah kita tidur itu, ini kita baru sunnah bikin walimah. Biasanya kalau orang udah tidur nanya, udah belum dan belum lagi, udah baru selamatan besoknya. Nah itu sunnahnya.